Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di YouTube channel ketemu lagi dengan Deon Juna. Kisah horor kali ini dari ibu rumah tangga yang memiliki dua anak perempuan dan satu cucu perempuan. Semua perempuan. Nah, di suatu kota, di suatu tempat, si ibu ini baru saja membeli rumah yang memang dia ini adalah pindahan dari luar kota. Dan karena memang dan otomatis anaknya ini mencari pekerjaan di kota yang baru mereka tinggal ini, mulai mencari pekerjaannya karena memang si anak pertama dari si ibu ini karena single parent, jadi harus dituntut untuk mencari nafkah untuk membiayai anaknya, itu cucu perempuan dari si ibu Mira ini. Nah, Ibu Mira ini memiliki dua anak perempuan, yang satu sudah single parent dan memiliki anak perempuan, yaitu yang diurus oleh si Ibu Mira ini, dan satu anak bungsunya ini yang sedang melanjutkan kuliah di kota yang baru ditempatinya. Nah, singkat cerita, mereka pun sudah berpindah di tempat itu, dan rumahnya pun 3 kamar, lumayan besar, ruang tamu, ruang televisi, dan dapur. Dapurnya pun lumayan luas, dan ada pekarangan halaman depan yang lumayan luas, dan ada untuk ternak seperti ternak ayam atau apalah bekas dari si pemilik yang terdahulu. Nah, singkat cerita, cucu dari si Ibu Mira ini mengadakan acara ulang tahun yang ke 1 tahun, dan sekaligus membuat syukuran pindahan mereka. Nah, pada malamnya setelah maghrib, mereka pun sekecil-kecilan, hanya mereka saja berempat dengan cucunya, mereka mengaji dan mereka pun tiup lilin, dan mereka pun memang membeli tumpeng atau membeli nasi kuning untuk selamatannya itu. Memang tidak mengundang-undang warga karena memang tidak cukup untuk mengundang Pak Ustadz atau mengundang warga setempat, karena memang biayanya sudah dipergunakan untuk kebutuhan yang lain, untuk biaya pindahan dan biaya untuk membeli rumah tersebut. Nah, pada malamnya itu semua karena memang sederhana, mereka pun mulai merayakan acara ulang tahun dan acara selamatan, dan sampai menjelang Isya semua pun sudah selesai mengaji dan tiup lilin dan segala macamnya, semoga dan berdoa semua semoga lancar dan semoga betah katanya. Nah, pada saat setelah sholat Isya ada suara seperti pecahan dari gelas yang digunakan tadi pada saat merayakan acara ulang tahun itu, dan pada saat dilihat, kalau memang tersenggol atau apa, mungkin hanya retak atau pecah menjadi 3 atau 4. Ini hancur lebur, seperti ada yang menumbuk gelas tersebut. Itu tidak sampai di situ, tidak diambil pusing pada saat itu. Ya mungkin memang lupa atau tertimpa pas bunga atau apa atau asbak katanya, kata si Indra ini. Nah, setelah itu handphone mereka ini, karena mereka bersiap-siap untuk membereskan semua, tidak ada satupun yang memain handphone. Handphone mereka itu handphone anaknya Bu Mira, keduanya ini diletakkan di meja dekat televisi dan beserta handphone Bu Mira. Tapi seketika ada suara deringan atau suara bunyi dari ketiga handphone tersebut, seperti seolah-olah mengirimkan pesan ke handphone satu ke satunya lagi, saling berkirim pesan. Nah, ketika dicek, ya benar saja, seolah-olah Ibu Mira mengirim pesan kepada anaknya yang pertama, dan anaknya pertama mengirim pesan ke anaknya yang paling terakhir, dan anaknya yang terakhir mengirim pesan kepada Bu Mira. Padahal tidak ada yang memegang handphone, dan karena untuk apa juga saling berkirim pesan, mereka sedang mengobrol dan sedang merayakan acara ulang tahun dan acara selamatan. Pada saat dilihat isi pesan tersebut, ternyata isi pesan tersebut hanya satu kata. Semua sama tulisannya, hanya ikut, dengan tulisan kapital huruf besar, hanya tulisan ikut.
semua merinding ketakutan dan langsung semua membereskan semua, siap-siap saja berdoa, jangan lupa katanya wudhu dulu dan sembahyang dulu, kita berjamaah sholat isya bersama katanya, kata si ibunda ini. Pada saat setelah sholat isya mereka pun pergi ke kamar, dan apa yang terjadi? Anak bungsu dari Ibu Mira ini menjerit histeris seperti ketakutan. Dan apa yang terjadi? Anak bungsu dari Bu Mira ini ada yang memeluk dari belakang. Sontak takutan karena tidak halusinasi atau pada saat itu belum dalam keadaan tidur atau baru mau tidur, baru mau masuk ke kamar masing-masing, sudah ada yang memeluk dari belakangnya pundaknya anak Bu Mira ini. Ketakutan lah, dan semua berkumpul untuk tidur ramai-ramai saja di satu kamar, yang kamar depan saja. Besoknya kita tanya-tanya kata Bu Mira ini, dan ditanya memang ada salah dan tidaknya Bu Mira ini karena tergiur dengan harga murah, dan Bu Mira ini tanpa bertanya terlebih dahulu kepada warga atau kenapa harus kosong bertahun-tahun. Dan mungkin karena Bu Mira ini karena tidak mau menunda, karena tidak mau untuk mengontrak dulu, akhirnya Bu Mira ini dengan gegabah langsung membeli tanpa bertanya kepada warga atau mencari tahu terlebih dahulu, karena memang sudah terlanjur dibeli dan sudah terlanjur diisi juga katanya. Dan pemiliknya pun sudah tidak berada di sana lagi karena sudah keluar kota. Nah, besoknya Bu Mira ini inisiatif ingin bertanya kepada pemilik warung terdekat di sana. Dan kata pemilik warung itu, dulunya rumah itu diisi oleh ada ibu haji yang memiliki anak perawan, yang anak perawannya ini tidak mau dijodohkan oleh pilihan ibunya karena pilihan anaknya ini tidak sesuai atau tidak sesuai kriteria ibunya, dan anaknya itu akhirnya dipasung hingga sakit dan sampai meninggal. Dan bahkan sebelum dibeli oleh ibu, kata si pemilik warung, sempat beberapa kali dikontrakkan, dan orang yang mengontrak hanya beberapa bulan karena tidak betah, karena selalu diganggu oleh sosok si hantu perawan ini, karena memang masih perawan. Apalagi ibu, katanya ibu masih memiliki bilang saja ibu masih memiliki 2 perempuan yang single, satu single parent, yang satu masih perawan. Itu udah pasti Bu, pasti diganggu, kata pemilik warung itu. Astagfirullahaladzim, harus bagaimana ini? Ibu banyak-banyak berdoa saja, ibu banyak bersabar saja, kata si pemilik warung. Dan konon katanya ibu ada di depan rumah ibu ada pohon nangka. Ibu paku saja pohon nangka yang ada di depan rumah ibu setelah maghrib katanya, dan mengiyakan, dan segeralah isi Ibu Mira ini segera pulang ke rumah dan menyiapkan paku dan palu agar akan dipaku katanya. Nah, singkat cerita, setelah selesai dipaku pohon nangka itu, malamnya pun bukannya selesai, kisah horornya, bukannya terornya sudah selesai, tapi malah makin menjadi. Setiap malam seperti ada bau minyak urut atau apa, bau minyak, dan seperti ada suara ketukan, seperti ada suara orang yang diseret kakinya, dan seperti ada suara orang yang memukul-mukul kayu, dan itu terjadi setiap malam. Dan anak bungsu dari Bu Mira ini sudah memiliki pacar, dan pacarnya pun datang ke rumah itu, dan bukan hanya Bu Mira dan keluarga, pacarnya dari anak Bu Mira itu pun diganggunya. Setiap pacarnya si Sally ini datang, si hantu perempuan ini selalu menyusup merasuki raga si Sally, dan berwujud si Sally ini menjadi seperti badut, bibirnya itu panjang, lebar, seolah dan seperti nenek-nenek, dan kakaknya si Sela seperti menjadi nenek-nenek, keriput, pokoknya seperti orang laki-laki itu
seperti agar tidak menyukai atau tidak seperti ilfil melihat mereka. Namun pacarnya si Sally ini kuat nanya, terus datang hampir setiap hari, terus datang ikut berjamaah, ikut sholat, ikut mengaji. Nah, padahal sering dijahili oleh sosok si hantu perawan ini. Namun karena memang niatnya niat baik, si pacarnya si Sally ini jadi pantang untuk mundur, pantang untuk menyerah. Karena memang dia berniat untuk menikahi Sally. Dan terus semua diganggunya, dari mulai ketika mau bermain atau mau jalan keluar, ban ban motornya kempes, atau kunci motornya diumpetin, atau apapun itu selalu dijahili oleh si hantu perempuan itu. Dan alhamdulillahnya semua terlewati sampai Sally dan pacarnya itu menikah. Tapi tidak sampai di situ, kakaknya si Sela yang belum menikah lagi karena memang single parent, karena memang single parent itu mungkin lebih susah karena memang agak trauma, dia menjadi bulan-bulanan si hantu perawan itu. Dia sering diganggu hingga ke tempat pekerjaannya. Dari mulai di tempat pekerjaannya, dia sering selalu ada seperti tusuk konde di meja kerjanya, seperti ada sisir yang buat sisir kecil itu, dan seperti ada yang bau nenek-nenek. Sisir ini seperti dirasuki oleh si hantu perempuan itu. Nah, banyak laki-laki ketika dikenalkan oleh adiknya ini mau mengenalkan kakaknya kepada teman laki-lakinya. Teman laki-lakinya ini selalu bilang, "Oh si Sally, kamu kok ngenalin aku sama nenek-nenek sembarangan?" Si Sally marah lah, kakaknya dibilang, padahal kakaknya ini baru berumur 30 tahun. Dan hampir tidak sedikit laki-laki yang bilang si Sela ini seperti nenek-nenek. Padahal memang selalu ketempelan, selalu diikuti kemanapun si Sela pergi. Dan akhirnya bertanyalah kepada Pak Ustadz, harus bagaimana? Sepertinya Bu, ibu harus segera meninggalkan atau menjual saja rumah itu karena takut berimbas kepada anak ibu. Karena ini si hantu perempuan ini sudah nekat mengikuti anak ibu si Sela ini kemana-mana, ke kantor, ke kemanapun, dari mulai tidur selalu ikut dan selalu menyerupai wajah-wajah yang mirip nenek-nenek, sehingga anak itu tidak disukai oleh laki-laki. Dan akhirnya atas izin dan atas nasihat dan saran dari Pak Ustadz itu, akhirnya membuat pengumuman akan dijual kembali rumah itu, dan akan bilang kembali kepada suaminya Ibu Mira ini, karena suaminya Ibu Mira ini kan seorang TNI, jadi harus bilang dulu terlebih dahulu akan menjual kembali karena memang tidak betah dan akan mencari tempat tinggal yang baru mungkin. Nah, mungkin untuk sementara waktu katanya Ibu Mira akan mengontrak atau menggade dulu rumah karena sudah dapat kiriman dari suaminya dan sudah dibantu dari anaknya Sela dan Sally, dan akan membantu mencari gadaian sebelum laku rumahnya itu dijual. Oke, segitu cerita dari Ibu Mira dan anak-anaknya Sela dan Sally dan hantu perawan yang selalu usil jahil. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor seperti Ibu Mira, Sela, dan Sally, boleh kalian kirim email atau DM ke Instagram Bilang Juna. Dan jangan lupa kalau kalian suka boleh like, comment, and subscribe. Hatur nuhun.